ayat 2, saudara-saudara. Ayat yang kedua kita baca bersama. 1, 2, 3. Buatlah 2 nafiri dari perak. Dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Coba, ada disuruh Tuhan kita berangkat, ya, disuruh Tuhan panggil, ya, dipanggil untuk berkumpul, menentukan saudara-saudara berkumpul, ya. Kalau kita sudah berkumpul berdoa, bangsa Israel suruh berkumpul beribadah. Waduh, itu awalnya, nanti saatnya yang bunyi kedua. Ada bunyi kedua untuk berkata menyuruh supaya berangkat. Nah, inilah saya sebutkan. Ketika kita sudah beribadah, 3 macam ibadah. Ketika kita berangkat kerja, sekolah, apa saja yang kita kerjakan, aduh, Tuhan menyertai kita. Jadi tergantung bagaimana saudara menghargai firman pengajaran, firman penggembalaan. Kalau boleh kita bersaksi, saudara-saudara, keberhasilan kita ini tergantung bagaimana kita menghargai firman penggembalaan. Ya, kalau saya sudah bertahun-tahun melayani di firman penggembalaan ini, saya melihat jemaat, mulai dari jemaat yang susah, jemaat yang gak bisa berbuat apa-apa, begitu menghargai suara bunyi nafiri ini. Ketika dia bergembala, menghargai firman pengajaran, begitu dia berangkat kerja, selalu ada saja jalannya Tuhan untuk menuntun. Mungkin modal gak seberapa, Tuhan buka jalan. Mungkin tadinya gak bisa, apapun gak bisa, tapi Tuhan akan pakai, Tuhan akan pakai melalui 2 bunyi nafiri ini, saudara-saudara. Hargakan. Kita di pengajaran, saudara-saudara, seharusnya ketika kita tidak beribadah biston pema, merasa sedih kita, ya, minta ampun kita kepada Tuhan. Tuhan ampuni, saya gak hadir, gak menghargai suara panggilan Tuhan untuk berkumpul. Ya, keberhasilan kita saat-saat kita berkumpul, saudara-saudara, 3 macam ibadah, ya, kecuali halangan sakit atau yang lain. Kalau pekerjaan kita bukannya di kantoran kita, pekerjaan usaha kita sendirinya, masa kita gak bisa ngatur waktu kita, saudara-saudara, kecuali kita harus diperintahkan keluar ini dan sebagainya. Kalau pekerjaan itu kita yang punya, udah, ya, kita atur sebaik-baiknya, saudara-saudara. Penghargaan kita terhadap bunyi suara nafiri, karena satu saat ini menentukan kita mau terangkat atau kita mau tertinggal. Suara bunyi nafiri terakhir, coba dibantu 1 Tesalonika, saudara. Jadi hari-hari ini menentukan gimana saudara dengar bunyi sangkakala ini, ya. Mau kita nanti diangkat ke pengungsian itu saat sekarang ini, saudara-saudara, ya, saat sekarang ini. Jadi jangan saudara satu saat tertinggal karena gak bisa membedakan suara sangkakala terakhir, ya. Ketika sangkakala terakhir diperdengarkan, saudara-saudara, ya, bisa kita baca pasal yang keempat, ya, bunyi sangkakala, ya, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-16, ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Terus sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Coba sangkakala ini loh, saudara-saudara, firman penggembalaan ini, ya, kita diangkat. Jadi saya sangat sungguh bersyukur menghargai firman penggembalaan. Tergantung sekarang ini, kalau di firman penggembalaan kita dengar-dengaran, Tuhan sudah turun dari sorga, kita hanya sibuk, sana sibuk, situ sibuk, urusan yang lain. Karena ayat membilang Tuhan sendiri akan datang, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, ya, mereka yang mati akan lebih dulu bangkit, dan kita akan diangkat bersama-sama dengan Dia menyongsong di angkasa, masuk pesta nikah anak domba Allah, saudara-saudara. Sungguh bersyukur kita, ya, hari-hari ini
Kita nggak tahu kalau kita melihat situasi, ya beginilah saudara-saudara. Tapi rindu kita Tuhan segera datang, Tuhan mengangkat kita. Kita melihat situasi-situasi sekarang. Dengar berita minyak mau naik ini dan seterusnya. Aduh, bagi kita nggak usah lah, sudah terlalu pening kita itu. Saudara, nggak terlalu peningkan itu. Udahlah, memang dunia ini akan berakhir. Mau naik, mau turun, situasi dunia nggak pernah aman. Di dunia ini nggak ada tempat yang aman. Tempat yang aman dan sejahtera. Ketika kita mendengar dua bunyi nafiri. Bangsa Israel di padang gurun nggak menanam, nggak pernah ada kenaikan ini dan keturunan ini. Terus mereka berjalan selama mereka dengar bunyi suara nafiri, berada dalam pola tabernakel, angkat tabernakel terus. Gak kekurangan mereka, setiap hari ada berkatnya Tuhan. Roti dari sorga turun dari langit. Ya, berkat Tuhan selalu mengalir bagi kita dan kita imani itu, saudara-saudara. Orang akan bingung, aduh besok mau bagaimana ini. Gak usah kita pikirkan, udahlah, pasti Tuhan adakan. Ya, saat petang Tuhan suruh burung pepuyuh. Saat malam ada tiang api. Coba bagaimana menyalakan listrik sehebat begitu tiang api bangsa Israel ribuan. Ya, saat kepanasan supaya mereka nggak kepanasan ada tiang awan. Siapa bisa membuat AC sehebat begitu, saudara-saudara? Ya, saat mereka nggak bisa menanam, nggak bisa menuai, sama kita. Kalau kita melihat nanti situasi dunia makin payah. Oh, kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan bagi kita. Semakin krisis dunia ini, semakin sadar kita memang dunia ini nggak ada yang bisa menolong kita. Tapi pertolongan Tuhan yang ajaib. Wahyu 12 berkata, kita akan disingkirkan. Jangan tak ragu-ragu kita, saudara-saudara. Bukan kekuatan uang kita nanti pelihara kita 3,5 tahun di zaman antikristus. Ya, tapi Tuhan akan singkirkan kita selama krisis yang paling berat. Tergantung suara nafiri ini supaya kita bisa berangkat ke penyingkiran itu. Suara nafiri ini yang kita dengar, saudara-saudara. Wahyu 12 kita akan dibawa ke tempat padang gurun, tempat pemeliharaan itu, saudara-saudara, semasa 3,5 tahun. 12 kita baca ya. Wahyu 12 kita baca ini ayat yang ke-14. Ayat 14, 1, 2, 3. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, 3,5 masa. Coba saudara-saudara, dunia akan dipegang keuangan. Tidak boleh jual beli, semua harus dikuasai oleh antikristus. Tapi sudah dengar suara gembala. Kita akan berada di pemeliharaan Tuhan ini, saudara-saudara, di padang gurun. Bersuasana padang gurun. Kayak bangsa Israel berada di padang gurun. Ya, mereka dipelihara Tuhan dengan ajaib, saudara-saudara. 3,5 tahun, kalau bangsa Israel 40 tahun, saudara-saudara. Ya, nggak apa-apa itu bagi Tuhan. 3,5 tahun terlalu sedikit. Bangsa Israel 40 tahun dipelihara Tuhan. Tapi dengar bunyi sangkakala ini, dengar bunyi firman penggembalaan ini, saudara-saudara. Setiap kita dengar-dengaran suara gembala ini menentukan kita mau berada di pemeliharaan itu, atau kita juga di zaman antikristus teraniaya. Ya, kalau saya sebagai hamba Tuhan tidak mau mengambil risiko, pengajaran saya sampaikan, saudara mau ikuti puji Tuhan, saudara-saudara, karena hidup ini adalah pilihan bagi kita, saudara-saudara. Ikuti suara firman penggembalaan, ya, yang selalu menuntun hidup kita, memanggil untuk berkumpul. Ini sangat menentukan, ya, terutama menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ayat membilang jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berkumpul bersama-sama. Di zaman Covid kemarin tidak bisa kita sama-sama, saudara-saudara. Ya, tapi hari-hari ini puji Tuhan kita bersama-sama. Tidak tahu kita besok, tak apa lagi membuat kita tidak bersama-sama. Tapi ayat membilang jangan menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya, pasal 10 dari Ibrani, saudara-saudara. Ya, menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat itu berarti ada hal yang sangat membuat manusia ini satu saat tidak bisa bertemu, tidak bisa berkumpul. Ya,
Makanya kita berjuang ya. Ibrani 10. Ya, betul itu ya, 10 ayat 25. Ya, betul ayat 25. Kita baca saudara-saudara. Ya, ayat 25. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Beberapa orang membiasakan diri tinggalkan pertemuan. Jadi saya sebagai gembala nggak jadi sakit hati atau jadi tersinggung kalau saudara nggak datang, tapi Tuhan mengatakan saudara rugi. Ya, ada beberapa seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, inilah saudara-saudara. Beberapa orang nggak mau datang ke pertemuan, udahlah hari-hari tertentu saja. Ya, rugi saudara-saudara. Tapi ayat ini, tetapi kita, marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin dekat. Nanti orang sengaja tidak beribadah ini akan melanjut di ayat selanjutnya, sengaja berbuat dosa. Sengaja tinggalkan ibadah itu sama seperti sengaja berbuat dosa. Ayat 26 itu ya, ayat yang ke-26. Lanjut saja kita baca lagi ayat 26. 1, 2, 3. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu terus, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jadi saudara-saudara, mulai dari menturhaka tidak beribadah, ya, tidak mengikuti, tidak dengar-dengaran kepada suara nafiri, itu pendurhakaan saudara-saudara. Gak mau dengar-dengaran. Suara nafiri bunyi memanggil, gak mau. Suara nafiri suruh keluar, gak mau keluar, saudara-saudara. Jadi kita dua ini, kita berada di hari-hari terakhir ini, ikuti panggilan Tuhan untuk beribadah dan melayani Tuhan. Jangan kita hanya mau dengar, kita maunya Tuhan dengarkan panggilan kita. Ya, ketika Tuhan memanggil, kita gak mau dengar-dengaran. Ya, ada ayat tapi lupa saja. Ketika kita juga tidak dengar-dengaran kepada panggilan Tuhan, Tuhan juga gak dengar-dengaran saat kita memanggil Dia. Ya, tapi Tuhan sungguh saudara-saudara, Dia masih mendengarkan suara. Tapi kita nggak baik kalau kita hanya mau dengar, Tuhan dengarkan suaraku. Ketika aku memanggil kamu tidak dengar-dengaran, ketika kamu juga memanggil aku, ya, Tuhan juga menutup telinganya. Makanya kita dengarlah suara panggilan Tuhan. Ketika Tuhan suruh kita keluar, ayo ikuti. Ya, Tuhan suruh kerja, ayo kerja. Saudara-saudara, kerja mengandalkan Tuhan. Kita lihat Petrus saat disuruh Tuhan kerja, ya, sepanjang malam gak mendapat apa-apa. Ya, dia gagal karena mengandalkan kekuatan sendiri. Tapi di tengah kegagalannya itu dia masih dengar suara Tuhan. Di tengah kegagalan itu dengar suara Tuhan. Yesus bilang, ayo sini Petrus, bawa perahumu. Yesus naik di perahu itu. Yesus sampaikan firman pengajaran. Ya, dengan suara firman pengajaran ini dia sudah punya iman, dia percaya. Berkumpul teman-temannya lain di bawah, saudara-saudara. Dengar suaranya Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan bilang, ayo tebarkan jalamu. Jadi dua-dua ini supaya kita keluar dari kegagalan kita, keluar dari kesusahan kita, keluar dari apapun masalah kegagalan kita. Dua itu, dengar panggilan Tuhan, dengar suruhan Tuhan. Ya, panggilan Tuhan dulu. Lukas, coba kita baca dulu sedikit ini. Ya, dua-dua ini sudah suara Tuhan dulu. Setiap orang dipanggil Tuhan itu sangat luar biasa itu. Panggilan Tuhan itu dihargai, menentukan bagaimana dia besok. Ya, Lukas, coba dibantu pasal berapa ini? Ya, awalnya ya pasal 6 atau pasal berapa? Coba dibantu saudara-saudara. Awal menentukan bagi kita. Ya, panggilan Tuhan dulu. Setelah dipanggil Tuhan suruh, ayo tebarkan jalamu. Pasal 5 ya, Lukas pasal 5. Ya. Kita lihat juga kalau
Abraham, di mana letak keberhasilan Abraham? Dipanggil. Ya, Abraham, ayo tinggalkan negerimu. Terus lama-lama Tuhan suruh, ayo buat ini, buat. Keberhasilan kita dua hal ini, saudara-saudara. Panggilan Tuhan dulu kita dengar. Ketika dipanggil oleh Tuhan, udah besok kita mau kerja apa, bagaimana ke depan, udahlah. Tuhan pasti adakan bagi kita. Ya. Kita baca pasal yang kelima ya. Dari atas ayat 1 mulai, saudara-saudara. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lanjut. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Coba, saudara-saudara, gagal satu malam gak menangkap apa-apa, saudara-saudara. Khawatir, cemas, anak-anaknya, keluarganya mau bagaimana hidupnya sehari-hari. Tapi saudara-saudara, saat mereka mau mendengar suara panggilan Tuhan, nah ini sangat menentukan. Ya, panggilan Tuhan supaya mereka dengar suara firman. Perahunya diserahkan kepada Tuhan Yesus. Yesus naik ke perahu itu dan menyampaikan firman di atas perahu itu. Ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu, termasuk Simon, ya, yang hidupnya khawatir, hidupnya takut, hidupnya yang gagal, saudara-saudara. Ya, ketika dengar suara Tuhan, dengar firman, kita seringkali sebut, ketika kita dengar firman, ketika kita beribadah, itulah awal bangkit iman kita. Ya, setelah dengar suara Tuhan, suara firman pengajaran. Karena ayat tadi membilang Yesus menyampaikan, Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari situ. Setelah itu Tuhan menyuruh. Ya, sangkakala pertama memanggil, "Ayo dengarkan firman, dengarkan firman." Ya, lalu Tuhan suruh, "Tebarkan jalamu." Saya selalu bilang, setiap kita mau dengar suara Tuhan, ketika Tuhan suruh, "Ayo kerja, lakukan ini." Ketika kita lakukan, bukan kita yang membuat kita berhasil. Ya, Simon tidak tahu kalau siang hari bisa menangkap ikan sebanyak begitu, saudara-saudara. Tuhan yang bekerja menyuruh ikan-ikan, mempermudah pekerjaan kita. Ya, coba kalau malam aja sulit cari ikan, tapi siang karena sudah Tuhan suruh ikan-ikannya yang datang, saudara-saudara. Ya, ikannya sekali tebarkan, saudara-saudara mendapat ikan sejumlah besar ikan. Saya sangat kagum, saudara-saudara. Ya, sangat luar biasa. Makanya kita dengar hari ini suara nafiri ini, suara nafiri ini.
dengar suaranya Tuhan. Ya, dan mereka menangkap, lalu Tuhan menyuruh lagi mereka. Ayat 4, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, ini disebutkan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Suara untuk menyuruh, suara untuk memanggil tadi sudah kita lihat, ya, perahunya diserahkan dan Yesus mengajar dari situ. Yang kedua, suara untuk menyuruh, ya. Lalu Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras. Kadang-kadang kerja keras kita bukan penyertaan Tuhan, kita gagal, saudara-saudara. Kerja keras di dunia selalu berhasil kerja keras, tapi kita bukan hanya kerja keras, saudara-saudara. Kerja keras karena percaya, karena firman yang menyuruh kita. Alibat ini Simon menjawab, Guru, sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Tetapi karena Engkau menyuruh, suara sangkakala yang kedua menyuruh untuk berangkat. Ya, karena Engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Ya, kalau kita berangkat karena disuruh Tuhan, kita punya iman. Modal hidup kita di dunia ini bukan uang, bukan yang iman, saudara-saudara. Bukan pendidikan. Banyak orang pendidikannya hebat, tapi hidupnya hancur-hancuran. Hidup di dunia ini modal kita iman lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Iman. Makanya dibilang, karena Engkau menyuruhnya, aku akan berangkat. Aku akan menebarkan jala juga. Dia sudah punya iman, karena sudah dengarkan firman. Ya, sudah dengar panggilan Tuhan sehingga dia kerja dengan iman. Nanti Abraham hampir sama. Ya, Abraham dipanggil, setelah itu dia kerja dengan iman. Hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Ya, karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dia enggak lagi pakai kemampuannya, dia enggak pakai lagi segala keterampilannya, tapi dia berangkat dengan iman. Kalau kita berangkat dengan iman, maka Tuhan yang akan mengadakan. Ikan-ikan mungkin tadi jauh, Tuhan tinggal suruh saja. Kayak bangsa Israel menangkap burung puyuh, satu pun belum tentu bisa kita dapat. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, gampang kali nangkap burung puyuh. Sore-sore, petang-petang, tangkap 1-2 terus semampu kita, saudara-saudara. Itulah kalau dengan iman. Kalau enggak dengan iman, susah kali kita hidup ini, saudara-saudara. Ya, anak-anak kita jangan pikir, aduh, saya sudah sarjana begini, punya itu kemampuan. Bukan. Modal kita di dunia ini, saudara-saudara, iman. Ya, kalau pengalaman kita akan ayat ini bilang nggak dapat apa-apa. Petrus Simon ini sudah dari kecil berkecimpung di nelayan, sudah pengalaman, sudah tahu model bagaimana dapat ikan di tempat, udah pengalaman, tapi gagal, saudara-saudara. Tapi kali ini karena Tuhan yang menyuruhnya, dia bekerja, saudara-saudara, memiliki iman. Iman. Saya ulang-ulangi ini, saudara-saudara. Ya, iman. Kita kerja apapun di dunia, iman, saudara-saudara. Apa saja yang kita kerjakan dengan iman. Ya, ketika kita kerja dengan iman, membedakan kita dari orang lain iman, saudara-saudara. Saudara mungkin bilang, aduh, dia modalnya banyak, kita enggak. Sekolahnya tinggi, kita enggak. Ya, yang membedakan kita iman. Modal kita sederhana, pendidikan kita enggak hebat, tapi ada iman. Ya, ada iman. Yang membedakan Daud dengan abang-abangnya itu, saudara-saudara, apa? Iman. Saudara-saudara Daud belajar tempur, menjadi prajurit. Ya, tapi Daud mulai dari kecil diajar punya iman. Mengatasi masalah 1, masalah 2, terus iman. Itu yang hebat. Anak-anak kita tidak dilarang sekolah, saudara-saudara. Tapi bukan ijazahmu, bukan kepandaianmu menentukan bagaimana masa depan. Tapi bagaimana punya iman. Nah, sekarang Simon Petrus, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Kita lihat ini, kalau orang kerja dengan iman, saudara-saudara, dampaknya sangat hebat. Kalau dia kerja bukan dari iman, kita lihat, tengok ke belakang, pasti beda, saudara-saudara. Makanya penting kerja dengan iman. Coba kita lihat, ya, kalau Petrus ini kerja dengan iman, saudara-saudara.
Yang pertama, ketika dia diberkati, dia tidak egois. Itu tanda orang yang kerja dengan iman. Gak pernah egois. Semakin diberkati Tuhan, semakin menjadi berkat. Kalau orang kerja bukan karena iman, karena kepandaiannya, karena kehebatannya, oh aku kerja ini karena aku, jadi gak penting memberi samamu, gak penting peduli sama teman yang lain. Tapi kalau kita kerja dengan iman, karena engkau yang menyuruhnya, kerja dengan iman. Kita lihat gerak pertama. Dia ketika menangkap sejumlah besar ikan, dia ajak teman-temannya. Itu hebatnya orang punya iman. Orang kaya banyak di dunia ini, orang-orang hebat. Tapi kita lihat kekayaannya bukan dari iman. Saudara, bisa kita nilai kekayaan saya ini dari iman apa enggak? Penghasilan saya ini dari iman apa enggak? Kalau bukan dari iman, dia akan hanya egois, hanya untuk diri sendiri. Ya, bahkan sampai-sampai saudara-saudara, uangnya membuat dia celaka. Uangnya membuat dia celaka. Uangnya membuat anak-anaknya celaka. Uangnya membuat masa depannya celaka. Inilah kalau bukan kerja dengan iman. Tapi kita lihat kalau dia kerja dengan iman. Karena sudah dengar suara sangkakala tadi. Ya, dia berangkat karena bunyi sangkakala. Dengar suaranya Tuhan, dengar suara Nabi. Kita lihat ayat yang ke-6. Jadi jelas saudara-saudara, kita bisa nilai diri kita dulu. Tuhan, kalau Engkau berkati aku, apakah aku egois? Kalau aku egois berarti berkatku bukan dari iman. Ya, tapi kalau berkat itu dari iman, tidak pernah diajar menjadi egois. Kita lihat ayat yang ke-6 lebih dahulu. Saudara, kita baca ayat 6, 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Coba, kalau enggak ajak temannya tenggelam. Banyak orang tenggelam, saudara-saudara, bukan karena salahnya Tuhan memberkati, ya, tapi karena dianggap itu kekuatannya sendiri. Tapi kalau Simon merasa, aduh, ikan sangat luar biasa ini banyak, kasihlah teman. Jangan egois. Ketika kita punya sesuatu, ngasih orang sedikit pun rasanya pelit kali kita. Kita anggap kalau aku memberi, aku kehilangan. Ini rumus dunia itu. Rumus dunia kalau kita beri, kita enggak mendapat lagi, sudah kehilangan kita. Rumus Tuhan enggak. Semakin memberi, semakin menabur, semakin enggak berkesudahan berkatnya. Abraham semakin memberi enggak habis-habisnya. Demikian Simon. Ya, dia mengajak teman-temannya sehingga perahunya enggak tenggelam. Saudara tahu, banyak orang susah, terutama di hari-hari ini, saudara-saudara. Bukan karena enggak punya uang, karena banyak uang. Kasus-kasus yang kita dengar di TV itu, saudara-saudara. Mungkin dulu masih sengsara-sengsara, masih akor rumah tangga, masih bisa menghargai orang lain sedikit, tidak ada kebencian seterusnya. Tapi begitu punya mulai sudah lupa diri, lupa teman, lupa dianggap uang bisa segalanya mengatur. Gak bisa, saudara-saudara, kita tengok penderitaan suami istri sampai anak-anaknya susah. Ya, sungguh-sungguh saudara-saudara, anak Tuhan itu. Ya, sama kita. Kalau kita berangkat dengan iman, dua suara nafiri, kita ada suara memanggil, suara menyuruh untuk berangkat. Begitu kita berangkat, kerjalah dengan iman. Setelah kita kerja dengan iman, pasti kita melihat ketika kita diberkati karena iman, mulai ada niat kita beri. Dengan memberi aku gak kekurangan, supaya aku gak tenggelam. Kalau gak dibawa temannya pasti tenggelam, saudara-saudara. Ayat ini bilang hampir tenggelam. Ya, tenggelam, saudara-saudara. Ya, orang kaya, Jakobus atau 1 Petrus, peringatan kepada orang kaya, coba dibantu, diperingatkan kepada orang kaya, menangislah. Di ayat membilang tidak biasa orang kaya meratap dan menangis, tapi akhir zaman banyak orang kaya akan meratap. Kenapa? Karena penghasilannya bukan dari iman. Kalau penghasilannya dari iman, dia belajar memberi supaya nggak tenggelam. Ya, kalau nggak kita beri pasti tenggelam. Diri kita tenggelam karena sombong,
ya, keluarga kita, anak-anak kita, seterusnya, saudara-saudara. Bantu Yakobus apa 1 Petrus? Peringatan kepada orang kaya itu perikopnya. Yakobus ya. Coba kita baca ini, saudara-saudara. Ya. Jadi suara nafiri ini membuat kita bekerja dengan iman, dan ketika kita berhasil, jangan pernah egois. Jangan pernah egois. Ya. Jangan pernah egois, saudara-saudara. Kita diberkati untuk jadi berkat. Selalu begitu. Saya diberkati untuk jadi berkat. Jangan saya diberkati supaya sombong. Ya, saya diberkati supaya orang tahu, wah si anu. Saya diberkati supaya orang terkenal. Ah, ini saudara-saudara, rugi kita kalau begitu. Salah sasaran berkat ya. Yakobus tadi pasal 5 yang menangis disebut ya. Nanti akhir zaman itu ya orang kaya yang menangis. Ya. Yakobus 5 kita baca 1, 2, 3. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Di akhir zaman orang kaya yang meratap, ya, sengsara yang menimpa kepada dia. Nah, kita lihat nanti saudara-saudara ya. Makanya kita diajar Tuhan, janganlah membanggakan kekayaan apapun di dunia ini. Kesengsaraan bagian kita, saudara-saudara. Ya, meratap dan menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kepadamu. Nasib orang kaya ini, saudara-saudara, kaya, diberkati Tuhan, tapi egois. Jangankan membantu, hasil pekerjaan orang lain ditahan, saudara-saudara. Selalu untuk dia. Nanti kita tengok ayat itu ya. Coba lanjut lagi. Ya, menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Di ayat yang lain, sengsara orang kaya itu sukar masuk surga. Kenapa kita ingin jadi kaya, saudara-saudara? Ayat membilang orang yang ingin jadi kaya, apalagi lanjutannya itu, jatuh ke dalam pencobaan dan berbagai-bagai pencobaan yang menyiksakan dirinya dengan banyak. Gak usah di dunia ini kalau kaya, hebat, saudara. Kita enggak. Kalau dibilang orang kita kaya, malu kita, saudara. Maafkan ya, saya bukan orang kaya. Ya, begitu. Tapi orang sekarang, kalau dibilang kaya, kamu kaya ya, punya ini, punya itu, bangga kita. Ya, nggak ada, saudara-saudara. Orang kaya itu menangis meratap. Orang kaya itu sukar masuk surga. Ya, orang ingin kaya itu jatuh dalam pencobaan bermacam-macam juga. Kenapa kita ingin kali dibilang orang kaya langsung lupa diri kita, saudara-saudara? Ya, apalagi lanjutnya ini, perhatikan. Menangis dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Lanjut ayat yang kedua, 1, 2, 3. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan nganga. Saya bilang, kenapa kekayaan busuk, saudara-saudara? Gak mau membagi. Ya, gak mau membagi. Busuk, saudara-saudara. Kalau busuk menjadi penyakit. Kekayaan menjadi busuk, itulah menjadi penyakit di rumah tangganya. Penyakit untuk anak-anaknya. Penyakit kemana-mana saja kalau sudah busuk. Tidak ada gunanya, saudara-saudara. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kita hanya tahu menderita, kita melihat pakaian kita dimakan ngengat. Tapi lanjut lagi ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu, dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Saudara-saudara, kekayaannya itu memakan dagingmu. Makanya banyak orang memikirkan harta dulu, untuk mendapatkan harta sampai kurus kerempeng, sampai terus. Setelah mendapatkan makin hancur-hancuran. Dulu untuk mendapatkan mati-matian kita tuh, supaya punya ini kita mati-matian. Setelah punya itu lagi, mati-matian lagi terus. Bahkan memakan dagingnya, menyengsarakan dia. Itulah yang disebut 1 Timotius itu. Memakan dagingnya seperti api. Ya, kenapa? Ayat yang keempat. Kita lihat ini orang kaya yang gak benar. Tadi kekayaan pertama gak mau berbagi. Gak mau membagi. Busuk. Ya. Karena gak mau membagi, hartanya itu memakan dagingnya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang keempat,
Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Saya selalu dulu masih lajang saya kerja, saudara-saudara. Ya, saya ikuti proyek. Masih ada proyek bangunan SD Impres tahun-tahun dulu. Masih ada bangunan memasang air ledeng di Kalimantan, saudara-saudara. Selalu takut, saya bilang sama punya perusahaan, jangan, ayo cepat kita bayar upah orang ini. Kalau dia nggak kita bayar, nanti rugi kita. Jadi selalu saya utamakan, ya, selalu utamakan. Kalau nggak ada uang di tangan saya untuk bayar mereka setiap Sabtu, selalu saya bilang sama bosnya, udah nggak usah kerja, ya. Dan betul, saudara-saudara, kalau kita tahan gaji mereka, mereka berteriak sama Tuhan, itu rugi kita, saudara-saudara. Kita yang hancur. Jangan pernah kita tahan. Ya, saya mulai kerja dulu, membangun ini dan sebagainya. Selalu kapan perlu gajinya saya tambahkan. Gak terlalu pelit kita, saudara. Saya mulai kerja bangunan di Indonesia, siapa udah, begini, ayo. Sekian tukangnya, ayo. Ya, jangan ditahan, saudara-saudara. Perhatikan lagi ayat yang kelima, ayat 5 dan ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berpoya-poya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. 6. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Coba, sampai uang kita bisa membunuh orang, tak bisa berbuat apa-apa, saudara-saudara. Satu saat sampai kepada penghakiman Tuhan. Saya ulangi, bunyi suara nafiri ini harus jelas kita dengar. Ya, suruh memanggil. Ketika dipanggil kita berkumpul supaya kita punya iman. Modal kita iman. Ya, nggak kita dapatkan iman di tempat yang lain. Saat dengar firman, saat kita beribadah, timbullah iman kita. Iman timbul, Matius berapa? Iman timbul dari mendengar firman. Ya, setelah kita dengar, iman kita timbul. Kalau sudah punya iman, mungkin modal enggak, kepandaian enggak, ya, kita berangkat dengan suara nafiri yang kedua. Ayo berangkat. Pasti Tuhan akan menuntun kita. Ya, kami para hamba Tuhan, saudara-saudara, modalnya iman dari dulu. Ya, kalau saya banyak bersaksi, mulai dari dulu sampai hari ini modalnya iman. Ya, modalnya iman. Gak pernah saya modal apapun, selalu iman. Lebih tinggi modal iman daripada uang. Lebih tinggi modal iman daripada pengetahuan kita. Iman itu dari mana kita dapat? Baca saja Roma 10 ayat yang ke-7. Dari mendengar firman Kristus. Ya, firman Kristus. Makanya jangan saudara bilang, aduh, saya gak perlu ke gereja, udah ada modalku, udah. Jangan, iman kita itu. Kalau iman kita gak ada, satu saat curhat-curhat kita, saudara-saudara, ya. 10 ayat yang ke-17. Ayat 17, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Coba iman kita, saudara-saudara. Dengar firman, diimani. Dengar firman bukan untuk dikritik, bukan untuk disangkal, iman. Setiap dengar firman Tuhan, firman-Mu ini untukku, untuk saya firman, timbullah iman kita. Ketika timbul iman kita, baru kita bekerja dengan iman. Kalau kita bekerja dengan iman, hasil pertama, hal yang dampak pertama, ketika berhasil, saudara-saudara, memberi, kasih sama teman. Indah kali ini, saudara-saudara. Ya, diberkati Tuhan sedikit diberkati Tuhan. Belajar memberi. Jangan untuk diri kita sendiri. Belajar memberi. Jangan nunggu kaya, saudara. Kalau nunggu kaya, kapanpun kita gak bisa genapkan firman ini. Abraham mulai dari sederhana sekali. Dia belajar memberi. Kita jangan nunggu kaya. Kita seringkali bilang, boro-boro ngasih sama orang, aku pun masih kurang. Jangan. Ya, di Biston kemarin itu ya, membangun
si Daud mempersiapkan bait suci bukan dari kaya, saudara-saudara, lagi kesusahan. Ya, lagi kesusahan, saya lagi susah, saya persiapkan semua persiapan untuk bait Allah. Jadi jangan nunggu kaya. Ya, jangan nunggu lebih dulu, kalau sudah lebih baru ngasih sama orang, jangan. Itu bukan sistem Alkitab. Ya, masih dalam kesusahan, 1 Samuel berapa kemarin? Coba ya. Tawarik. Jadi kita belajar, saudara-saudara. Ya. 1 Tawarik pasal berapa kemarin? Ya, 22. Ya. Jadi kalau saudara nunggu kaya, ngasih pekerjaan Tuhan, tak mau nunggu kaya dulu, nunggu ada sisa-sisa kapan tuh tak terpakai, saudara-saudara. Ya, masih lagi kesusahan. Ya. 2 Tawarik 22 ayat 14. Ya. 1 Tawarik 22 ayat 14. 1, 2, 3. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. Coba, lagi susah. Ya, lagi susah. Kalau saya dengan istri bukan membilangi, saudara-saudara. Ya, saya tekad suami istri. Dulu masih korban khusus kami bisanya 300, saudara-saudara. Tapi melihat sekarang ini korban khusus kami, ya saudara lihat paling 200. Tapi itu pun Tuhan kasih kemampuan. Ya, bukan karena lebih, kita kurangi makan kita, apa kita kurangi. Saya bilang sama istri, kita harus jadi contoh. Kalau kami bisa kasih korban khusus, dulu masih bisa 300, sekarang ini 200 per bulan, saudara-saudara. Belum lagi perpuluhan ke pusat, itu wajib. Belum lagi kalau ada perjalanan kami sebagai pengurus, harus keluar dari dana sendiri, saudara-saudara. Yang seringkali kita ajak teman selalu bilang, aduh Pak Maksir sudah bisa, sudah kami anggap orang tua. Kalau pergi perjalanan sudah dianggap itu, tante nanti bawa ini, bawa itu. Ya, dari yang tidak ada, kadang-kadang kita kurangi untuk diri kita, kurangi. Dalam susah pun kita belajar memberi. Kita kadang-kadang lebihnya uang kita. Ya, kami di rumah ini puji Tuhan, saudara-saudara. Ya, banyak ada orang tua juga harus kita makan bersama-sama. Tapi saya dengan istri gak pernah mengeluh, udahlah Tuhan. Ya, seberapa yang engkau kasih itu terbaik. Ya. Kadang-kadang untuk hitung-hitungan, saudara-saudara. Kadang beli sayur, saudara tahu bagaimana harga-harga sekarang. Ya. Ada mertua yang harus kami kasih juga setiap pagi dan siang, sorenya Bang Mamat Sigi, saudara-saudara. Ya. Kadang-kadang bergetar juga hati ini, Tuhan gimana ini? Ya saudara tahu jemaat seberapa ada. Tapi saya gak pernah mengeluh, istri saya pun gak pernah mengeluh. Udahlah Tuhan, seberapa ada. Ya, mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kenapa? Karena lagi susah kita bisa memberi. Ya, bisa memberi bukan karena ada, lagi kita susah pun belajar memberi. Dari makanan kita itu pun kita bisa bagi. Udahlah. Kalau istri saya kadang-kadang dibilang, nasiku ini kurangi aja ini, untuk setengah ini bisa ngasih yang ini. Jujur bukan saya ada-adakan, saudara-saudara. Pak kurangi aja nasiku ini. Biasanya kalau istri saya ini ada kehebatannya, saudara-saudara. Kalau makan, kalau nggak kenyang betul, nggak rasa makan katanya. Jadi piringnya harus menggunung. Lalu belakangan dia bilang, Mak jangan lagi menggunung nasimu, separuh aja. Supaya kalau saya separuh lagi sudah bisa ngasih makan orang lain. Kita nggak ada lagi butuh mau gemuk, butuh mau apa. Udah yang penting kita bertahan hidup. Kasih sama yang lain. Sederhana, saudara-saudara. Ya, lagi susah. Ya, bisa memberi. Kalau hitung-hitung saudara masih lebih hebat. Saudara kerja, punya ini dan itu kami. Jujur saja, seberapa yang saudara beri, itulah kami bagi-bagi. Ya, saya nggak belajar minta dari siapa-siapapun. Dari dulu selalu ada kesepakatan kami dengan istri, cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Kalau nggak punya, udah nggak punya. Ya, kalau seumpama nggak apa-apa udah makan garam aja.
Apa-apa, tidak ada keluhan, tidak ada yang ribut, udah makan nasi, garam, puji Tuhan. Apalagi sekarang minyak ini dan sebagainya. Udah saya bilang sama istri, nggak usah terlalu apa, udah apa lagi susah, saudara-saudara. Ya, lagi dalam susah, sekalipun dalam kesusahan, belajar memberi. Ya, saudara belajar memberi. Tentu karena suara nafiri, suara firman. Ya. Jadi kalau begitu diberkati Tuhan, contoh Simon Petrus tadi, pertama begitu diberkati, kasih sama yang lain, panggil teman yang lain. Yang kedua, apa ini orang bukti mendengar suara nafiri? Coba balik lagi kita ke Lukas tadi tentang Simon tadi, ya. Setelah dia, saudara-saudara, mendapat ikan sejumlah besar, saudara-saudara, ya, dia panggil temannya, belajar memberi. Ya, setelah itu saudara-saudara dia rendah hati. Ini yang penting kita tengok, saudara-saudara, ya. Dia berangkat dengan iman karena firman. Pasti berangkat dengan iman, pasti mengadakan mukjizat yang sangat luar biasa. Dia diberkati ayat 6 dan 7. Lalu memberi kepada teman-temannya. Yang ketiga, kalau dia berhasil, dia rendah hati, tersungkur kepada Tuhan. Itu tandanya orang bekerja dengan iman. Tanda pertama tadi diberkati untuk menjadi berkat. Tanda yang kedua, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus. Ya, banyak orang diberkati Tuhan gak tersungkur lagi sama Tuhan, tinggalkan Tuhan. Ya, dulu masih miskin, masih susah, suka berlutut, suka berdoa, Tuhan doakan saya, doa, suka tersungkur menyembah Tuhan. Tapi aneh ketika diberkati Tuhan gak lagi tersungkur. Ya, kenapa? Karena dianggap hasilnya itu bukan dari Tuhan. Kalau Simon merasa bahwa penghasilannya itu dari Tuhan, tadi dibagi sama temannya memberi berkat. Yang kedua, dia tersungkur di depan Tuhan dan mengaku, Tuhan, aku ini seorang berdosa. Oh, orang kaya kalau sudah kaya nggak mau ditegur lagi dosanya. Ya, nggak mau singgung-singgung dosanya. Itulah sudah kesalahan betul, saudara-saudara. Ya. Tanda orang bekerja dengan iman karena suara Tuhan, karena iman, belajar memberi. Yang kedua, makin tersungkur, rendah hati, saudara-saudara. Rendah hati. Ya. Karena aku seorang berdosa, dia terus rendah hati, dosa-dosanya diselesaikan, minta ampun, saudara-saudara. Dan yang terakhir, kalau itu berkat dari Tuhan, nggak pernah terikat dengan berkat. Saudara, kalau berkatnya nggak dari Tuhan, tengok aja nanti seperti istrinya Lot, terikat. Ya, Lot sebenarnya diberkati Tuhan, saudara-saudara, karena imannya, karena ngikut Abraham. Tapi lama-lama istrinya juga bukan seorang beriman, anak-anaknya bukan seorang beriman. Dianggap penghasilan Lot itu dari kehebatan Lot, padahal enggak. Lot itu berhasil karena imannya, dia ikuti Abraham. Tapi karena dia menikah dengan seorang yang tidak beriman, saudara-saudara, kekayaannya itu sudah mengikat dia. Tapi kita lihat Simon ini, ketika dia berangkat dengan iman, hasilnya dari iman. Pertama, belajar membagi. Yang kedua, makin rendah hati. Yang ketiga, nggak pernah terikat dengan berkat. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11 kita baca bersama. 1, 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Meninggalkan segala sesuatu, apa artinya? Gak terikat, saudara-saudara. Jangan pernah harta kita membuat kita terikat. Berkat-berkat Tuhan membuat kita terikat. Jangan, ya. Gak pernah membuat kita, apapun di dunia ini gak pernah membuat kita terikat. Rumah, apa saja, jangan pernah terikat. Kalau kita terikat dengan dunia, satu saat kita gak pernah terikat dengan Tuhan. Ya, pasti gagal, saudara-saudara. Tapi karena kita seperti Simon tadi, mulai dari dengar bunyi sangkakala, bunyi nafiri pertama, dipanggil untuk dengar, beribadah, dengar suara firman. Setelah itu Tuhan suruh, ayo bertolaklah ke seberang.
suara untuk menyuruh berangkat. Dia berangkat dengan iman. Dan betul, karena pekerjaan kita karena iman pasti membuat kita tidak egois. Pasti kita tidak egois. Saya selalu berkata, Tuhan, berkat-Mu sangat luar biasa, bukan untuk egois bagi. Yang kedua, makin rendah hati, makin tersungkur menyembah Tuhan, makin rendah hati. Dan yang ketiga, jangan pernah terikat. Jangan pernah terikat. Kalau kita nggak terikat, sama seperti Simon, oh Tuhan pakai, sudah bukan lagi penjala ikan, tapi penjala manusia. Ya, sama kita hari-hari ini, saudara-saudara. Dengar suara sangkakala ini. Beribadah, utamakan ibadah lebih dari apapun. Yang kedua, ketika kita kerja, andalkanlah iman kita. Saudara punya apa-apa, bilang bukan itu yang kuatkan aku hidup, bukan dari hartaku, bukan dari kepandaianku, bukan dari apa modalku di dunia ini, iman. Buktinya aku lahir di dunia hanya menangis. Ya, itu berarti nggak punya apa-apa, hanya iman. Ya, kita nggak bawa apa-apa, iman. Mungkin kita orang tua kita susah, mama saya susah kali di kampung bersama saya dulu, susah sekali, saudara-saudara. Iman. Saya nggak disekolahkan sekolah apa-apapun, hanya tamat SMP saja, saudara-saudara. Itu pergi ke tempat yang nggak ada kemampuan apapun sampai sekarang. Tapi kalau bisa hidup hari ini, karena ada suara nafiri ini. Suara nafiri memanggil, suara nafiri untuk menyuruh berangkat. Apapun yang saudara kerjakan hari ini, anak-anak kita, ya katakan, Tuhan, Engkau yang menyuruh aku. Kalau sekolah aku dengan baik. Kalau kerja aku dengan baik. Bukan karena kepandaianku, bukan karena apa-apa, karena iman. Ya, orang benar hidup karena iman, tidak pernah dipermalukan. Itu kata Alkitab. Ya, orang benar gak pernah akan dipermalukan. Orang punya iman gak pernah dipermalukan. Yang membuat kita dipermalukan gak punya iman. Kalau kita punya iman, gak pernah akan dipermalukan. Saya sungguh sangat luar biasa merasakan itu. Simon Petrus gak pernah dipermalukan dalam hal apapun. Abraham gak pernah dipermalukan, selalu ada jalannya Tuhan, karena dia berangkat dengan iman. Malam ini saudara buka hati kita, dengar suara sangkakala ini, suara untuk memanggil, suara untuk menyuruh, dan Tuhan akan selalu menopang kita sekalian. Tuhan memberkati. Kita akan datang di dalam doa kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Walau aku tak layak, sasaran hadiratnya 87 dari nyanyian Psalm. Kita persiapkan diri kita untuk sama-sama datang di dalam doa. Perhatian Tuhan sangat besar bagi kita. Ya, saudara juga harus punya perhatian khusus kepada Tuhan. Jangan hanya perhatian Tuhan, kita juga memperhatikan Tuhan. Sungguh terasa perhatiannya. 87 nyanyian Psalm. Kita semua datang di hadapan Tuhan, bangkit berdiri. Sungguh terasa, perhatianmu kian melimpah dalamku. Saat menyembahmu Tuhan, ku sambut kasih. Walau aku tak layak, walau aku tak layak, sebab
bentuk sesuai kehendak-Mu. Namun diriku selalu menjadi sasaran hadirat. Ulurkan tanganmu, walau aku tak raya, walau aku tak raya, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Sekali lagi turunkan tangan, walau aku tak raya, walau aku tak raya, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Lagi, walau aku tak raya, walau aku tak raya, sebab padaku tiada bentuk sesuai kehendak-Mu. Suara Nabi, kami dengar suara gembala, kami dengar firman pengajaran Tuhan. Haleluya. Tuhan, kami punya iman. Suara Nabi ini membuat kami punya iman. Suara Nabi ini membuat kami bergerak, Tuhan. Haleluya. Kami Bapa, berlengkapi kami dengan iman kami bergerak, dengan iman kami lakukan segala-galanya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur malam hari ini Engkau memberkati kami Tuhan. Mulai hari-hari ini kami dengar-dengar kepada suara Nafiri ini, suara Gembala Agung ini. Kami tidak melalaikan panggilan Tuhan. Kami dengar-dengar suara panggilan Tuhan untuk beribadah melayani Engkau. Itu yang abad pertama Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika saatnya kami Tuhan suruh keluar, kami bekerja. Bukan diri kami andalkan, tapi Tuhanlah yang kami andalkan. Keberhasilan itu bersama dengan kami. Kami bersyukur
Biarlah firman ini jelas bagi kami Tuhan. Firman ini kami praktekkan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami sambut tubuh dan darah-Mu. Dengan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita persiapkan diri kita menerima tubuh dan darah Kristus. Ayat yang ketiga, sungguh besar penghargaan-Mu pada manusia yang ringan. Kita terima perjamuan kudus dengan iman percaya. Sungguh besar penghargaan pada manusia yang hina. Engkau nyatakan Tuhanku sambut pribadi. Lagi ayat 3 sekali lagi. Sungguh besar, sungguh besar penghargaan pada manusia yang hina. Engkau nyatakan aturan-Mu, Tuhanku sambut pribadi. Walau berdiri. Walau aku terima kasih, aku tiada bentuk sesat kehendak-Mu. Sasaran hadirat pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu perhatikan hidup kami. Kami menjadi sasaran perhatian Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada kami. Telinga-Mu selalu mendengar setiap doa kami Tuhan. Engkau selalu baik, selalu rencana Tuhan yang terindah dalam hidup kami. Kami hidup dari iman, kami bekerja dengan iman. Semua yang kami kerjakan adalah karena iman. Di dalamnya kami bisa melihat mujizat-mujizat Tuhan. Engkau kerjakan bagi kami Tuhan. Di tangan kami tersedia tubuh dan darah-Mu. Obahlah roti ini Tuhan, sungguh-sungguh menjadi tubuh-Mu. Dan anggur ini sungguh-sungguh menjadi darah Kristus, yang berkuasa mengubahkan kami dari manusia berdosa ini, dari manusia duniawi, manusia daging ini. Ubahkan kami Tuhan untuk menjadi manusia rohani seperti Engkau Tuhan. Mujizat-mujizat terjadi ketika tubuh dan darah-Mu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkat tinggi-tinggi tubuh Kristus, dengarkan firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkat darah Kristus. Haleluya. Haleluya. Dengarkan firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dengan suara nafiri ini kami melihat hidup kami lebih indah Tuhan, lebih baik lagi. Kami seperti berada di padang gurun, tidak ada yang bisa kami perbuat Tuhan. Tidak ada yang sanggup kami lakukan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak bisa menanam, tidak bisa menuai. Hidup kami bergantung kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan firman yang kami dengarlah membuat kami, dituntun kami, yang selalu memelihara kami, melindungi kami Tuhan. Kami bersyukur, sasaran kami bukan dunia ini. Sasaran kami kota mempelai, kota Yerusalem baru. Itu kerinduan kami Tuhan. Kami bersyukur, kami tidak ragu-ragu. Pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kami. Kami tidak ragu-ragu Tuhan. Kuasa-Mu sangat indah bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kalau di hari yang lalu seringkali kami mengabaikan panggilan Tuhan, hari-hari ke depan Tuhan harus kami mengutamakan panggilan Tuhan. Karena disitulah letak kekuatan kami Tuhan. Kami bersyukur terlebih di hari akhir zaman ini. Ibadah itu adalah lebih penting dari apapun kegiatan kami di dunia ini. Hanya ibadah suatu pekerjaan yang tidak sia-sia. Dalam ibadah inilah kami mendapatkan segala-galanya Tuhan. Itulah sebabnya kami mengutamakan Engkau. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur sebelum kami akhiri ibadah kami berikan persembahan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Penebusku 47 dari nyanyian Psalm 47. Kita berikan persembahan kita. Jalan hidup selalu tak menentu, ku mencari kepuasan dunia, darahnya tertumpah sucikan kita. Kita berikan persembahan kita. Kita berikan dengan iman percaya kita, kuasa Tuhan menolong hidup kita. Jalan hidupku, jalan hidupku selalu tak menentu, ku mencari kekuasaan di dunia. Tapi apa yang ku dapat hanyalah kebaikan dan penderitaan. Darahnya tertumpah, darahnya tertumpah sucikan kami. Dia telah bangkit, jadikanku baru. Firman-Nya telah mengerjakan hidup hingga kepada ayat 2. Kini ku telah memiliki, kini semua bangkit berdiri, memiliki sesuatu yang berharga melebihi semuanya. Ialah firman, ialah firman yang hidup dan berkuasa. Olehnya hidupku dikuasai. Darahnya tertumpah sucikan kami. Dia
kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau berkati kami malam ini. Dengar-dengaran kepada suara nafiri, suara firman penggembalaan. Kami bersyukur kami datang malam ini untuk diberkati Tuhan. Semua jerih lelah kami tidak sia-sia. Pengorbanan kami, kehadiran kami. Kami bersyukur, beri waktulah bagi kami Tuhan, beri kesehatan untuk kami setia dengar-dengaran suara panggilan Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami yang tidak hadir, Engkau juga menolong ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Tontang yang sakit di rumah sakit. Ampuni jika ada dosa kekurangan. Dari tempat ini kami berdoa segala sakit penyakit yang ada bagi hamba-Mu. Engkau dokter di atas segala dokter. Kami patahkan kuasa penyakit dalam nama Yesus Tuhan kami. Engkau sembuhkan hamba-Mu ya Tuhan. Coba Engkau menolong kami. Sidang zaman Tuhan, hari ini kami boleh sehat. Segala sakit penyakit kami Kau sudah sembuhkan kami oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa orang tua kami beri kesehatan, keluarga kami yang belum bertobat beri roh pertobatan ya Tuhan. Bagi kami lebih lanjut untuk melayani Engkau. Semua kehadiran kami, pengorbanan kami, karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Engkau sumber segala berkat. Tumpangkan tangan-Mu untuk memberkati kami sekalian. Saudara yang terkasih, terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita malam hari ini sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan mempelai pria sorga. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Sekian ibadah kita, Tuhan memberkati kita. Salam. Kita latihan kor untuk hari Minggu mendatang ini. Tuhan memberkati kita semua.